Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai, apa kabar semuanya? Pak Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan tetap semangat dalam belajar. Nah, video kali ini yaitu tentang sejarah singkat Nuzulul Quran dan keutamaannya. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan salihah. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu tanggal 17 Ramadan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran tersebut diturunkan melalui malaikat Jibril dengan wahyu pertama, surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika wahyu ini diturunkan Nabi Muhammad SAW, beliau sedang berada di Gua Hira. Saat itu tiba-tiba malaikat Jibril datang kepadanya dan menyampaikan wahyu tersebut. Nabi Muhammad SAW saat itu hanya seorang diri dan langsung ketakutan. Tubuhnya bahkan sampai menggigil. Kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakan pengalaman yang dialaminya kepada istrinya Khadijah. Sejak peristiwa itu, Nabi pun mendapatkan gelar kerasulannya. Rasul adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu untuk disebar luaskan kepada umat manusia. Sejarah Nuzulul Quran perlu kita ketahui bahwa pada awal datangnya Al-Quran tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus satu kitab seperti kita kenal dan kita baca saat ini. Tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lama waktu Al-Quran hingga menjadi utuh satu kitab adalah 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran selesai diturunkan menjelang akhir hayat atau kewafatan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 632 Masehi dengan turunnya ayat terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Pada suatu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit bertaburan cahaya. Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam Gua Hira. Ia sudah beberapa hari tinggal di Gua Hira untuk tahanus atau khalwah. Manakala kemudian keluar dari Gua Hira tersebut, tiba-tiba malaikat Jibril menampakkan diri di hadapan Nabi dan mengatakan, "Selamat atas Anda, Muhammad. Aku Jibril, pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah SAW
utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini. Jibril kemudian memeluk tubuh Nabi dengan sangat erat sambil berkata, "Bacalah." Sementara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai ketakutan hingga gemetar. Kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." "Bacalah," ulang Jibril seraya tidak melepaskan Rasulullah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengulangi jawaban yang sama. Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai menyulitkan Nabi untuk bernapas. Setelah dilepaskan, Jibril mengulangi lagi perintahnya dan masih dijawab dengan jawaban yang sama. Pada yang keempat kalinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan kalimat suci ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaran pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Begitu selesai, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti Jibril membaca 5 ayat Iqra atau Al-Qalam tersebut. Jibril kemudian menghilang. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih bergeming dan merasa ketakutan. Tubuhnya menggigil hebat. Kemudian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas pulang menemui Khadijah istrinya dengan hati yang diliputi rasa galau, cemas, dan ketakutan. Begitu sampai di rumah, ia masuk ke kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidurnya. Katanya, "Selimuti aku sekarang." Khadijah pun segera menyelimuti seluruh tubuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rapat-rapat. Setelah rasa takutnya mereda, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut diriku, aku khawatir sekali tadi." Khadijah kemudian mengatakan dengan lembut untuk membesarkan hati suaminya, "Tidak sayangku, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkau orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan umat manusia, memikul beban penderitaan orang lain, dan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Khadijah kemudian menghubungi putra pamannya, Waraqah bin Naufal. Ia adalah pengikut sekaligus pendeta Nasrani dan penafsir Bible, kitab Taurat dan Injil. Ia juga memahami bahasa Ibrani dengan fasih. Kepada sepupunya ini, Khadijah mengatakan, "Tolong dengarkan yang disampaikan sepupumu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai menceritakan apa yang dilihat dan dialaminya bersama Jibril dalam Gua Hira. Waraqah sangat mengerti soal itu.
Tanda-tanda kenabian yang ada pada Muhammad SAW telah dipahami dengan baik dari sejarah para nabi sebelum Muhammad. Ia lalu mengatakan, Muhammad itulah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kau akan menjadi utusan Tuhan. Kau akan didustakan, disakiti, diusir, dan dibunuh. Kalau saja aku masih muda dan kuat, aku pasti akan membelamu, manakala kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Ya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menanggung beban seperti yang kamu tanggung. Jawab Warokah. Nabi tertegun, hatinya mulai gundah. Ia tak dapat membayangkan peristiwa yang akan terjadi terhadap dirinya kelak. Bagaimana dia bisa hidup di luar daerahnya dan dalam keadaan sebagai orang yang dikejar-kejar, bagai penjahat besar yang menjadi buronan umatnya sendiri. Nabi bimbang. Adapun keutamaan malam Nuzulul Quran, yaitu peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyiarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu Rasul dan para sahabat mendapatkan ejekan, hinaan, dan siksaan dari pembenci Islam. Makna Nuzulul Quran. Dari banyaknya momen berharga yang terjadi pada Ramadan, tentu selain Nuzulul Quran, ada juga Lailatul Qadar. Kedua peristiwa tersebut adalah ruang sejarah selanjutnya. Maka berpegang teguhlah pada Al-Quran, sebab tidak ada pilihan panduan hidup lain yang lebih baik dari nilai-nilai yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai panduan terbaik agar tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Bahkan Al-Quran sangat unik dan juga teruji kebenarannya, seperti yang telah ditunjukkan Rasulullah bersama para sahabatnya. Persamaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Nuzulul Quran diperingati oleh umat Islam sebagai peringatan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yakni ayat 1-5 surah Al-Alaq. Sementara Lailatul Qadar merujuk kepada malam diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Dan dikisahkan pula bahwa pada malam itu langit menjadi sangat bersih, bahkan tidak nampak awan sedikit pun. Suasana tenang dan sunyi, tidak dingin dan tidak panas. Itulah sejarah singkat tentang Nuzulul Quran dan keutamaannya. Nah, ada tugas buat anak Pak Guru di rumah. Apa itu tugasnya? Tugas yang pertama yaitu apa arti dari Nuzulul Quran? 2. Tanggal berapa Al-Quran diturunkan? 3. Tuliskan persamaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka
ma'allamtani fardudahu ilayya inda hajati wala tangsani ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.